Tuh jadi seakan-akan tuh saya tuh dibuat merinding banget, bener-bener masya Allah ya, bener-bener wah kayak ada yang narik-narik saya tuh ke belakang tuh gitu. Cuma nggak saya nahan, tarik lagi gitu loh. Bukan saya yang mental, malah sih ini yang mental. Si Pak yang tadi mental nih, ke belakang gitu kan. Nggak lama setelah mental dia kayak semacam muntah-muntah gitu tuh, keluar cairan dari mulutnya, bukan makanan bukan apa, kayak kuning agak kemerah-merahan gitu. Jadi Pak saya dipaksa untuk nengok ke belakang tuh. Dan aduh, itu benar-benar kejadian yang benar-benar nggak bisa saya lupain ya sepanjang masa ini tuh. Dan setelah saya nengok, benar-benar saya tuh melihat 3 sosok gede-gede, hitam semua. Nanti Mas Fajar nih bakalan sakit nih, bakalan ngedrop. Kalau misalkan Mas Fajar sakit, ngedrop udah nikmatin aja ya. Itu efek dari masa sih? Sekarang saya tanya, Ningsih pernah nggak ngelakuin hal-hal yang gaib gitu kan? Maksudnya hal-hal kayak macam ritual gitu. Nah, saya di situ baru mikir, ingat kan? Oh pernah, tak gituin kan? Pernah. Contohnya gimana mas? Ya saya jelasin ya, dia selama seminggu tuh ada 3 kalinya untuk nyiapin kopi, teh dan rokok. Tapi itu buat bapaknya, bukan buat bapak. Ngomongnya sih buat bapaknya. Enggak mas, itu tuh Ningsih tuh bikin kayak gitu, itu buat ngikat emas katanya. Mas tuh dibohongin, bukan buat bapaknya, itu buat emas katanya, buat Mas Fajar. Makanya dia kenapa rutin ngelakuin itu tuh biar semakin sering dilakuin semakin kuat nanti pengikatnya ke Mas Fajar. Ya saya masih kurang, maksudnya nggak percaya lah. Karena emang saya tahu keluarga Ningsih memang bapaknya meninggal, dan maksudnya keluarga besarnya kan emang bener-bener kayak kampung banget gitulah, bener-bener masih tradisi kental banget kayak gitu-gitunya kan. Saya masih nggak percaya. Mas dengar kata saya deh, mulai sekarang Mas coba deh 3 hari aja Mas jangan sama Ningsih, coba bisa nggak? Ya bisa lah, tak gituin kan. Bener ya, bisa ya. Ya, pegang omongannya ya. Maksudnya nanti kalau masnya bisa, nanti saya bantu nih, kata si Tuti nih. Bantu gimana sih maksudnya? Ya, nanti saya bantu lepasin. Kalau Mas Fajar 3 hari ini bisa tanpa si Ningsih nih, Mas pulang ke rumah aja, jangan sama si Ningsih 3 hari ini. Nanti kalau misalkan bisa, insya Allah saya bisa bantu buat ngilangin pengikatnya gitu kan. Akhirnya si Dewi megang tangan saya, please katanya. Dia selalu ngomong please. Ingat gimana kita hubungan dari awal. Kita udah lama loh hubungannya. Kita mau nikah loh. Jahat banget sih gitu loh ngelakuin kayak gitu ke aku gitu kan. Emang aku kurang apa sih sama kamu, kata si Dewi gitu kan. Ya memang si Dewi emang kalau dibandingkan dengan ini emang jauh banget ya, maksudnya dari segi apapun gitu loh. Ya Dewi udah punya rumah, punya mobil. Kalau di kantornya ya dia udah posisi udah manajer. Dia selalu tembus target, selalu dapat apa namanya reward dari kantor tuh, kayak misalkan jalan-jalan ke Dubai. Ya mungkin saya juga nggak akan kayak gini kalau nggak sama Dewi, mungkin gitu kan. Jadi saya juga ngerasa iya emang jauh banget kamu sama si Ningsih mah. Ya udah please katanya, tolong hargain aku, kata si Dewi kan. Nah saya coba untuk saya nyanggupin nih. Si Tuti kan ngomong, Mas coba ya, Mas mau gak nih? Sekarang saya tegasin lagi ke Mas Fajar. Mas Fajar pribadi mau gak apa namanya normal lagi gitu loh. Si Dewi megang tangan aku lagi kan, please gitu kan. Ya aku juga maksudnya agak kayak tersentuh tuh. Akhirnya aku nyanggupin dia,
ya siapa sih yang nggak mau normal lagi gituin kan. Saya pulang ke rumah, yang saya rasain tuh bener-bener aduh gimana ya, jadi kayak bergejolak banget tuh dari dalam tuh. Saya pengen banget ketemu, maksudnya kangen banget sama Ningsih. Cuma satu sisi saya ingat ke Dewi, maksudnya untuk ya udahlah coba bertahan gitu loh. Saya jauh dari Ningsih nih 1 hari 2 hari. Nah hari ketiga nih, hari terakhir, gak tahu kenapa nih bener-bener yang wah saya nggak tenang. Saya selama di rumah nggak pernah tenang, bahkan tidur pun nih saya orangnya nggak kuat nahan ngantuk ya, nggak kuat nahan ngantuk. Nah selama 3 hari ini nih, ini yang benar-benar saya begadang, maksudnya benar-benar yang biasa saya nggak kuat tahan ngantuk, jadinya saya nggak ngantuk-ngantuk gitu loh. 1-2 hari ini nih, selama sehari 2 hari saya nggak ngantuk-ngantuk, melek terus sambil mikirin si Ningsih gitu loh. Jadi yang ada di pikiran saya tuh aduh pengen ketemu gitu loh. Tapi saya juga ngeliat si Dewi gitu kan. Saya bertahan 1 hari 2 hari dengan rasa yang aduh semua nggak enak deh, dari segi posisi tidur, posisi makan, segala macem lah. Ngurung diri dong di kamar. Ya saya di kamar aja udah ngabisin waktu di kamar sehari 2 hari. Saya tanpa handphone nih, 3 hari ini saya tanpa handphone diambil sama Dewi, ditahan. Pokoknya semua akses komunikasi lah itu ditahan. Saya bener-bener 3 hari ini bener-bener pokoknya harus tanpa Ningsih gitu loh. Ini kalau 3 hari ini berhasil dilaluin, si Tuti ini bisa nyembuhin gitu loh. Tapi kalau misalkan gagal, ya gagal semua. Nah hari ketiga, ini udah gak kuat banget nih saya nih. Udah bener-bener, aduh pengen ketemu banget. Udah bener-bener bergejolak banget ya, rasa ingin ketemu saya dengan Ningsih tuh. Udah di ubun-ubun banget lah, udah di kepala, udah di ujung kepala lah. Sampai pikir panjang, saya kabur itu tanpa membawa kendaraan. Saya bela-belain untuk naik angkot terus naik kereta untuk ketemu Ningsih kan. Begitu saya ketok kamar kosannya, dia langsung peluk saya sambil ngomong, "Mas, aku tahu kamu pasti bakalan datang Mas," katanya. Aku tahu kamu nggak bakalan bisa jauh dari aku," kata Ningsih kayak gitu kan. Akhirnya ngobrol, saya nanya ke Ningsih tentang yang saya diculik tuh, yang saya dijebak tuh, ya kan. Itu kan si Dewi kan nggak ikut. Nah saya nanya ke si Ningsih, waktu kejadian saya ke rumah sakit tuh, yang di parkiran, si Dewi ngomong apa sama kamu? Ya saya mah, aku mau ngomong jujur aja Mas, gitu kan, jujur apa adanya. Mbak Dewi cuma ngomong, kalau emang kamu cewek baik, kamu gak akan ngerusak hubungan orang lain. Aku jawabnya ya, aku gak bermaksud untuk merusak Mbak, cuma ya aku kan emang sayang ke Mas Fajar gitu kan, emang ada rasa juga, cuma gimana ya Mbak, ya udahlah, kalau misalkan emang kamu juga suka ya udah, kita bersaing aja gitu, siapa yang emang berhak untuk dapetin Fajar gitu kan. Ini saya bukan bermaksud untuk membanggakan diri ya, maksudnya emang kayak gitu jawabannya si Ningsih, karena kan emang si Dewi kan nggak ikut kan sama Ningsih. Ya udah, aku janji nggak bakal ninggalin kamu lagi gitu kan. 5 harian lah itu saya nyangkut lagi di kosannya Ningsih. Si Dewi datang lagi nih ceritanya, setelah 5 hari nih datang lagi, cuma Ningsih yang keluar, karena saya tahu nggak ada yang datang kecuali ya kalau nggak Dewi, karena yang tahu kan Dewi sama orang tua. Saya bilang tuh si Dewi datang, yaudah biar aku aja Mas yang keluar. Saya pura-pura tidur, maksudnya saya nggak mau nemuin Dewi, karena saya tahu bakalan gimana kan Dewi. Udah, nah saya nggak tahu nih kenapa, apa yang diomongin sama Ningsih sama Dewi. Tiba-tiba Dewi masuk ke kamar kan, ke kasur kan, ngajak saya, "Mas bisa keluar nggak sebentar? Aku mau ngomong," kata dia.
Itu mas ngobrolnya dulu di luar sama Dewi. Gak apa kok kata si Nisi gitu kan. Di dalam hati kok si Nisi begini banget sih gitu kan. Maksudnya tumben banget kayak gitu. Yaudah akhirnya saya keluar nemuin Dewi. Nah si Dewi ini ngajak lagi nih, maksudnya punya rencana. Dia punya rencana untuk, mas mau nggak sekali lagi deh, tolong ya sekali lagi kamu ikut aku katanya. Sekali lagi kemana? Ke Tuti? Enggak, bukan. Tutinya marah-marah katanya, marahin aku katanya. Tuti malah ngomong udah tinggalin aja si Fajar, dia emang udah sinisnya udah kuat banget katanya. Si Dewi ngajakin aku ke tempat kedua nih ceritanya, ke orang pintar yang kedua. Ke orang pintar kedua, singkat cerita udah saya nurut ke Dewi, udah ikut. Setelah nyampe ke orang pintar yang kedua, itu dia posisinya bapak nih, namanya tuh Pak Yanto, bilang taruhlah Pak Yanto. Nah Pak Yanto ini emang dia dari depan rumahnya udah pasang plang nih, maksudnya praktek emang udah ada iklannya, praktek pengobatan tradisional gitu kan. Nah kalau di orang pintar yang kedua bedanya, saya cuma sendiri, nggak sama dia cuma nunggu di luar. Saya cuma berhadapan dengan si Pak Yanto ini nih, ada pada depan. Ternyata Pak Yanto ini udah nyiapin kayak selembar kertas dengan tulisan-tulisan Arab gundul tuh. Ya, saya kan nggak ngerti ya, maksudnya saya nanya, Pak ini bacanya apa? Itu coba dibaliknya. Jadi dibalik itu ada kayak bahasa Jawa tuh, maksudnya bahasa lisan biasa, cuma bahasa Jawa. Coba nanti ini kamu baca sebelum tidur, ya. Sebelum tidur kau baca 40 kali sebelum tidur. Pokoknya setiap hari sebelum tidur kau baca ini. Kalau kamu nggak bisa baca Arabnya, baca yang tulisannya aja. Oh iya Pak, jangan sampai hilang. Pokoknya harus ada di kantong kamu katanya. Kalau nggak di kamu, pokoknya harus ada di badan kamu lah. Jangan sampai lepas dari badan kamu nih. Kata Pak Yanto gitu pesannya. Oh iya Pak. Ya udah, saya pegang kan. Udah nih, dia tunggu bentar. Dia keluar, si Pak Yanto keluar. Kalau masuk lagi, bawa lilin. 4 biji kalau 4 apa 3 gitu. Kalau nggak salah sih 4 ya. 4 nih dinyalain apinya. Udah gitu, nih kalau misalkan kamu lihat ya, kalau misalkan apinya mati 4-empatnya, berarti berhasil nih. Berarti berhasil. Kamu tinggal nerusin yang bacaan-bacaan sebelum tidur aja. Oh iya Pak. Udah. Dia nunduk sambil, kan dia pegang tasbih nih, si Pak Yanto ini pegang tasbih sambil tasbihan gitu kan. Nggak tahu dia baca apa, nggak tahu. Tiba-tiba lilin mati nih, mati 1, nggak lama mati 2, nggak lama mati 3, cuma nyala lagi coba. Nah pas ketiga ini nih, saya yang bener-bener tuh jadi seakan-akan tuh saya tuh dibuat merinding banget, bener-bener masya Allah, bener-bener wah, kayak ada yang gimana ya, saya ngerasa tuh kayak ada yang pengen narik saya tuh ke belakang tuh gitu. Nggak lama udah mati, apinya nyala lagi. Nah di situ saya yang bener-bener wah ini gaib nih, masa bisa mati terus nyala lagi gitu kan. Nah akhirnya nih nggak berhasil lilin ketiga sama keempat. Udah gitu saya yang merasanya bener-bener kayak ditarik dari belakang. Cuma saya nggak bisa nengok gitu loh mah. Cuma badan dong ketarik gitu kan. Pak ini saya kenapa? Udah kamu tahan, jangan ngikutin tarikannya. Iya Mas saya tahan. Tarik lagi, semakin kenceng. Bukan saya yang mental, malah sih ini yang mental. Si Pak Yanto ini mental nih, cok ke belakang gitu kan, sambil nggak lama setelah mental dia kayak semacam muntah-muntah gitu tuh, muntah. Nggak lama kayak keluar cairan dari mulutnya, bukan makanan bukan apa, kayak kuning agak kemerah-merahan gitu.
Saya sih, iya, saya kan jadi panik. Saya panik. Udah kamu tetap di situ, jangan berdiri. Tetap. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Kamu tetap di situ, kamu tetap di situ. Saya langsung otomatis kan saya langsung baca-baca ya. Baca-baca ayat kursi segala macam sambil saya pengen lari gitu loh, pengen lari dari kamar itu. Cuma Pak Yantonya ngomongnya saya jangan lari. Nah Pak Yanto bangun, udah ini kan masih nyala nih lilin, 2 lagi masih nyala. Nanti kamu terusin yang ini aja, yang tulisan di kertas tuh. Itu jangan sampai lewat dan jangan sampai lepas dari badan kamu. Oh iya Pak, tapi Pak Yanto gak apa tah? Gak apa kan? Saya gak apa katanya. Saya ceritain ke Dewi, Mas tolong ya, maksudnya ikutin aja apa kata Pak Yanto. Kamu baca nih ya kertasnya, jangan awas jangan sampai lepas dari badan kamu. Iya. Nah ya udah, saya kantongin. Saya pulang ke rumah nih. Pulang ke rumah, saya coba untuk ngamalin tuh, maksudnya si yang di kertas itu tuh kan dibaca 40 kali nih sebelum tidur. Jadi sebelum saya bacain aja. Lama-lama kan bete ya, maksudnya apaan sih? Maksudnya saya nggak ngerasain apa-apa. Nah ternyata Pak Yanto ngomongnya tuh dibaca sebelum tidur, tapi harus ada ningsi gitu loh. Jadi pas saya tidur sama ningsi baru dibaca. Mungkin Pak Yanto mikirnya saya baliknya ke ningsi gitu kan. Saya balik ke rumah. Ternyata nggak ada, maksudnya saya nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Yang ada saya malah jadi apaan sih nih. Udah nih saya cuma bertahan 2 hari doang di rumah kan dengan kertas itu. Saya balik lagi ke ningsi. Saya balik ke ningsi, ya udah saya buang, maksudnya nggak penting lah gitu kan kertasnya. Saya buang, saya robek, saya buang. Nah udah saya balik lagi ke ningsi kan dengan berkata yang sama kan. Dengan perkataan yang aku tahu kok kamu pasti bakal balik lagi kok. Kamu tuh gak bakal bisa jauh dari aku Mas katanya. Kamu tuh kangen sama aku juga kangen sama kamu kata si ini sih kan. Saya mulai ngeh nih, maksudnya kayak mulai menyadari gitu loh. Cuma saya ya kalau udah dideketin tuh kayak hilang, maksudnya kayak udah enak banget gitu loh, maksudnya nyaman gitu kan. Udah saya bertahan di situ, bertahan di kosan dia. Kurang lebih tuh 3 harian lah. 3 harian. Nah di sini nih, ini terakhir kali usaha dari pihak Dewi ataupun keluarga. Nah kali ini yang terakhir dari orang tua aku nih ceritanya. Paranormalnya. Maksudnya referensinya gitu loh. Coba deh, dibawa ke. Jadi ada satu tempat saya dibawa ke daerah Banten. Itu bener-bener yang daerah yang pelosok banget. Itu juga mama aku yang ngajakin. Mama aku nelfon kan. Nelfonnya ke ningsi. Saya nggak megang handphone kan. Nelfonnya ke ningsi. Jadi seakan-akan tuh si ningsi nantangin tuh. Maksudnya ya udah sok. Maksudnya ya udah diajak aja, dibawa aja si Mas Fajarnya. Mungkin dia berasanya dia lebih hebat mungkin gitu ke si ningsi. Ya karena mama yang ngajak ya saya nurut ya, maksudnya saya nggak mau, maksudnya saya berusaha untuk nggak mau nyakitin mama lagi gitu kan. Nah setelah saya sampai di lokasi di Banten itu, jadi di desa, di kampung itu desa, mungkin dibilangnya tuh dia paling terpandang di situlah, dukun paling terpandang mungkin, paranormal paling terpandang karena rumahnya gede dan punya kolam renang di belakangnya rumahnya. Itu padahal di pelosok banget rumahnya, daerahnya tuh. Dikenalin kan ibu-ibu ya seumuran ibu saya, mama saya kan, Ibu Yanti. Ternyata emang Bu Yanti ini tuh emang temennya mama saya waktu sekolah. Ternyata itu mama kan cerita nih, kenalin ini anak saya Fajar itu kan. Oh ini namanya Fajar katanya. Oh pokoknya ya baik banget sih, emang kayak ramah tuh. Jadi nyambut banget, welcome, ngobrol-ngobrol. Itu ngobrolnya belum ke arah ke situ ya. Di sela-sela waktu saya dipanggil nih sama Dewi, sama si Ibu Yanti. Fajar ke belakang yuk, kita duduk di kolam renang katanya kan ada. Jadi di kolam renang itu kayak semacam meja bundar, bangku-bangku sama ada tendanya gitu loh Mas. Ada tendanya kan. Udah saya ikut ke belakang. Enak banget sih tempatnya. Wah asik nih.
adem gitu kan. Udah saya ngobrol-ngobrol sama Ibu Yanti, Mama udah cerita kok semuanya katanya. Iya saya tahu Bu. Ya udah, sekarang Mas Fajar gimana katanya. Ini Mas Fajar udah parah banget nih, maksudnya udah parah banget kalau nggak segera disembuhin, khawatiran ntar bisa gila gitu loh kata Bu Yantinya. Karena gini, karena si cewek ini, si Ningsi ini mungkin pada saat, mungkin sekarang dia memang masih lagi suka-sukanya sama saya gitu, lagi sayang-sayangnya. Nanti barangkali suatu saat sudah bosen si Ningsinya gitu kan, nanti malah berbalik ke Mas Fajar gitu loh. Mas Fajar mau pilih mana? Ibu minta izin ke Mas Fajar, minta izin, dan Ibu mohon jangan ditolak ya. Izin apa Bu? Nanti selama penyembuhan Ibu mau ikat kaki Mas Fajar katanya. Ikat emang buat apaan Bu? Enggak, jadi gini, dia ngomong, Bu Yanti ngejelasin, nanti selama penyembuhan nih, nanti Mas Fajar nih bakalan tahu siapa nih, maksudnya sosok apa yang selama ini tuh saya jadi merinding Mas, begitu kuat banget sampai bikin Mas Fajar tuh bener-bener tergila-gila sama si Ningsi gitu loh. Nanti saya bakalan nunjukin biar Mas Fajar tuh bisa mikir, maksudnya bisa mutusin gitu loh, mau terus kayak gini atau mau normal lagi. Saya mikir karena kan orang tua yang ngajak ya ke sini. Saya maksudnya ada rasa, aduh saya kemarin udah bentak-bentak orang tua, udah bentak-bentak mama saya, usir mama saya, bahkan sampai mama saya jatuh masuk rumah sakit juga saya nggak datang. Kali ini saya pengen bener-bener yang saya nurutin banget itu orang tua. Nggak apa, sok diikat aja. Akhirnya udah ada kayak macam ya pegawainya mungkin ya, akhirnya saya diikat kan. Jadi saya duduk di kursi nih, saya diikat di kan kursinya ada kaki 4 gini. Saya ikatnya tuh nggak nanggung-nanggung, langsung ke 4-4-nya. Nah, nanti sisa talinya di belakang diikat lagi di belakang, di pohon, kan di belakang ada pohon nih, diikat lagi. Ini tujuannya biar Mas Fajar tuh nggak lari nanti kalau misalkan ngelihat sosoknya gitu loh. Bu, jujur aja saya orangnya tuh tak penakut, maksudnya kalau tentang setan gitu loh, tentang makhluk halus. Ya makanya saya tahu Ibu ngerti, makanya saya izin untuk diikat tali kakinya supaya Mas Fajar nggak kabur. Nanti soalnya kalau lari gagal gitu kan, kalau misalnya kabur gagal. Setelah saya diikat, si Dewi dipanggil nih sama si Bu Yanti. Saya panggil Dewi ya biar Dewi nyaksiin gitu kan. Si Dewi udah saya jelasin kok kata Bu Yantinya. Kalau Dewi katanya sih mudah-mudahan nggak bakal takut. Yang penting Mas Fajar itu sembuh, katanya normal lagi. Ya udah Bu, udah. Dipanggil lah Dewi, duduk sebelah saya. Itu nggak langsung praktek ya, maksudnya si Bu Yanti ini mungkin mencoba untuk nenangin saya dulu gitu loh. Diajak ngobrol dulu, disuruh minum-minum teh dulu kan. Apalagi kan tempatnya kan enak banget tuh kalau merenang gitu kan. Pokoknya yang suasana tuh bener-bener kayak sejuk gitu. Udah selesai. Gak lama Bu Yanti ngomong, Mas Fajar udah siap? Siap Bu. Ya udah, bismillah dulu. Walaupun emang deg-degan banget, maksudnya bener-bener jantungnya tuh berdebar banget kencang tuh. Kayak pengen nolak gitu, pengen udah sih gak usah begini gitu tuh. Cuma ya udah saya mau nggak mau gitu kan. Nah mulailah itu ritualnya. Ritualnya Bu Yanti ngomong seperti ini, Mas Fajar, nanti saya mau bukain auranya Mas Fajar sama Dewi biar bisa ngelihat nih. Jadi tuh yang nempel di Mas Fajar tuh ada 3, kata si Bu Yanti ini kan, ada 3 makhluk ya. Dia tuh kemana-mana ngikutin Mas Fajar terus. Itu dia ada di kepala, ada di pundak, sama ada di kaki. Itu mengapa Mas Fajar tuh nggak bisa kehilangan si cewek itu katanya.
Saya kan kaget ya dengernya. Masa sih gitu? Masa sih Bu? Sampai segitunya si Ningsih gitu loh. Iya emang kayak gitu. Itulah makanya dia berani tuh untuk masuk dalam kehidupan Mas Fajar tuh. Apalagi Mas Fajar kan udah serius sama Dewi, pengen nikah kan. Karena sosok ini selain bikin Mas Fajar tergila-gila sama Ningsih, dia ini mau ngejauhi Mas Fajar dari keluarga dan orang-orang terdekat Mas Fajar gitu loh. Pokoknya Mas Fajar seutuhnya punya si cewek ini, kata Bu Yantinya gitu kan. Si Dewinya kan, wah gimana kalau dibalikin lagi aja Bu, yang 3 makhluk ini nih ke si Ningsih. Oh nggak bisa, saya nggak bisa begitu. Saya di sini kan cuma untuk membantu, untuk menyembuhkan gitu kan, bukan untuk menyakiti gitu kan, kata Bu Yanti gitu. Pesannya jangan lari ketika Mas Fajar sudah kebuka auranya, ketika sudah melihat. Karena memang yang namanya jin pasti serem gitu, pasti mengerikan, kata si Bu Yantinya. Saya baru denger gitu aja udah pengen yang saya rasa pengen udahan lari begitu. Udah sih nggak usah begini, maksudnya gitu kan, pengen berontak tuh. Bu Yantinya akhirnya kan kayak begini nih, posisi Bu Yanti gini. Kan saya sebelah sama Dewi, jadi tangannya begini nih, ke saya sama ke Dewi begini. Dia sih diem tapi merem gitu kan, posisinya begini merem. Sekitar kurang lebih tuh 10 menitan lah begini. Udah begitu, udah dia ngomong lagi, sekarang apa yang Mas Fajar rasain? Biasa aja kan, emang saya ngerasain masih biasa aja. Biasa aja, maksudnya nggak ada perbedaan, nggak ada, biasa aja. Saya ulangin lagi ya, katanya. Dia gini lagi. Nah, yang pas kedua kali ini begini, tiba-tiba nih, itu kan keadaan sekitar kita kan emang asik, maksudnya emang bagus tempatnya gitu loh, kalau merenang sejuk gitu loh, asri banget lah. Tiba-tiba berubah dengan angin kenceng banget, langsung berubah tuh seketika tuh suasana di sekeliling kita tuh. Masih begini, saya kan udah aku takut, maksudnya udah ngerasain ya, maksudnya aduh udah ngeri banget, maksudnya udah tiba-tiba angin kenceng itu lumayan lama angin kenceng itu, sampai 20 menit mungkin ada. Nggak lama kalau udah lepas dia naik lagi. Apa yang Mas Fajar rasain? Angin kenceng banget Bu. Iya, itu emang dia sekarang udah ada di belakang Mas Fajar. Aduh, saya nggak berani nengok dong, maksudnya dia dengan Bu Yanti ngomong, Mas Fajar tolong ya, jangan lari, jangan berbuat yang nggak, maksudnya jangan ceroboh, jangan berontak. Nanti Mas Fajar lihat ke belakang, ada 3 gitu kan. Aduh Masya Allah, saya bener-bener yang takut banget ya, emang takut banget, emang asli takut banget. Karena kalau nggak dilihat dia nggak bakal kabur, nggak bakal pergi gitu loh. Mas harus lihat biar dia tahu, biar dia pergi, katanya. Saya nggak mau ngeliat Bu, Mas harus lihat, katanya. Saya nggak mau ngeliat, saya tetap kekeh nggak mau lihat. Katanya mau sembuh, katanya mau normal, ingat mama loh, ingat orang tua, katanya. Saya nggak mau ngeliat, dipaksa nengok sama Bu Yanti kan berdiri. Jadi saya dipaksa untuk nengok ke belakang tuh. Dan aduh, itu benar-benar kejadian yang benar-benar nggak bisa saya lupain ya sepanjang masa ini tuh. Dan setelah saya nengok, benar-benar saya tuh melihat 3 sosok gede-gede, hitam semua. Pokoknya karena saya kan nengoknya kan, saya nggak berani ngeliat Bu, maksudnya cuma jadi cepet tuh nengok cet gitu tuh, langsung saya balik lagi gitu kan. Itu juga karena dipaksa kan, otomatis ya kan berontak dong, refleks gitu loh, refleks berontak. Saya karena diikat, saya jatuh ke bawah. Udah gitu, aduh, saya kayak diangkat tuh sama si dari belakang tuh, diangkat
maksudnya kayak gimana ya, sama kayak kejadian kedua, ditarik gitu, ditarik belakang saya, ditarik, jangan ganggu si Bu Yanti ini, jangan ganggu, maksudnya jangan nyakitin gitu. Saya nggak tahu dia ngomong sama yang belakang mungkin, Bu saya mau pergi gitu kan, sampai pegawai ini sampai ikut bantu saya untuk tetap di situ, nggak berontak gitu kan. Itu bener-bener yang serem banget ya, maksudnya bukan hanya dongeng, ternyata saya ngalamin juga gitu kan. Dan saya percaya kalau emang makhluk jin tuh emang ada gitu. Itu bener-bener yang serem banget, 3 sosok gede-gede. Ternyata dia selama ini tuh ngikutin saya terus. Dia nempel di kepala saya, di pundak saya, dan di kaki saya. Itu kemana-mana. Makanya kenapa saya gak bisa sampai jauh dari Ningsih tuh. Terakhir nih bener-bener yang udah kacau banget ya. Angin semakin kenceng keadaannya nih. Angin semakin kenceng, terus hilang. Udah gitu si Dewi ini kan ke belakang ngomong, maksudnya ngobrol sendiri gitu loh. Ini udah nggak kelihatan lagi sama saya yang 3 makhluk ini, ya kan. Nah Dewi ke belakang, dia ngomong. Ya kan saya udah nggak ngerti, saya pikir kan, si Dewi ngomong sama siapa nih gitu kan. Si Bu Yanti ngomong, itu Dewi lagi ngomong katanya. Kalau ternyata si Dewi masih belum ditutup auranya, mata batinnya tuh masih kebuka. Dalam hati, si Dewi bener-bener yang usahanya sampai bener-bener yang segitunya gitu untuk nyembuhin saya gitu kan. Akhirnya dia ngomong nggak lama, sebentar sih ngomongnya, sekitar 5 menitan lah ngomong di belakang tuh. Udah dia balik lagi ke Dewi, balik lagi duduk. Mas ingat kan kata-kata aku yang pertama, katanya kalau misalkan Mas udah normal lagi, hubungan kita bubar gitu kan. Iya aku inget. Dan nggak tahu kenapa nih, saya tuh tiba-tiba badan saya tuh sakit semua Mas. Wah kayak gimana ya, kayak sakit semua lah, pada nilu gitu tuh. Akhirnya kan dibukain nih, tali saya dibukain sama pegawainya, dibukain. Tiba-tiba lemes, nilu semua badan saya. Si Dewi ngomong kayak gitu, makanya saya makin lemes lagi kan. Karena kan si Dewi ngomongnya hubungan kita bubar. Dan di situ saya yang sudah sekian lama, maksudnya nggak pernah dekat lagi sama Dewi. Dan pada saat itu saya meluk Dewi gitu, meluk Dewi dengan sambil digotong sama si pegawainya si Bu Yanti ini kan. Saya berharap untuk udah jangan kayak gitu, maksudnya saya tuh pengennya terus aja, jangan sampai bubar gitu kan. Saya peluk, si Dewi yang ngelepasin. Si Dewi sambil ngomong, udah Mas, mudah-mudahan Mas sudah mudah-mudahan Mas normal lagi, sembuh. Akhirnya saya digotong sama pegawainya tuh ke ke sofa kan, ke kursi untuk rebahan dulu. Dan Bu Yanti bikinin air buat saya sebanyak 3 gelas kan. Jadi saya suruh ngabisin 3 gelas sekaligus tanpa jeda tuh. Nih habisin, jadi segelas, kasih lagi segelas lagi, sampai 3 gelas kan, tanpa ada jeda. Ya saya minum terus 3 gelas tuh. Terus sekarang apa yang Mas Puca rasain? Ya udah mending sih Bu, ya, udah walaupun sakit sedikit. Coba sekarang bangun katanya. Saya bangun, pas saya bangun bisa bangun, duduk gitu kan. Duduk, tapi kalau untuk berdiri kaki tuh masih lemes banget. Ya udah nggak apa, duduk aja dulu. Bu Yanti ngasih tahu kan, nanti Mas Fajar nih bakalan sakit nih, bakalan ngedrop. Kalau misalkan Mas Fajar sakit ngedrop, udah nikmatin aja ya, itu efek dari penyembuhannya gitu kan. Udah nih, singkat cerita saya pulang, saya sampai rumah kan, ikut semua nih, Dewi dan orang tua saya ikut. Sampai rumah malamnya bener-bener saya sakit. Tiba-tiba tuh saya ngerasain panas dingin, panasnya bener-bener panas sampai
Mama saya tuh apa namanya bikinin air pakai es batu yang banyak tuh, kompres maksudnya. Saya minta ke rumah sakit tapi nggak boleh sama mama saya gitu, karena emang ternyata emang itu tradisional, memang jangan ke rumah sakit, bukan medis gitu kan. Kan sebelumnya kan udah berpesan ke saya kan Bu Yantinya, nanti kalau misalkan sakit sampai rumah ngedrop, udah dinikmatin aja gitu loh. Saya ingat ke situ ya udah. Cuma saya kan saking panasnya badan ya, jadi saya kayak menggigil tuh, jadi tiba-tiba pusing, panas, saking panasnya ya tiba-tiba saya pingsan. Nggak apa namanya, tanpa disadari pingsan, tahu-tahu ternyata saya pas sadar tuh setelah besoknya. Jadi kan malam sakit nih, panas menggigil, panas banget, bener-bener panas badan saya tuh. Nah sadarnya lagi tuh pas besoknya malam lagi. Jadi seharian malam ketemu malam tuh saya dalam kondisi pingsan. Iya, setelah saya sadar itu kan malam. Nah besoknya lagi pagi datanglah si Dewi dengan si apa namanya, teman saya Iqbal, datang ke rumah saya, nengok, jenguk, nanya keadaan. Dan ternyata selama saya dalam kondisi sakit tuh kayak gitu, nih si Dewi datang ke Ningsih untuk ngasih tahu, udah jangan gangguin Fajar lagi, kamu nggak bakal bisa, Fajar sekarang udah normal gitu kan. Ya si Ningsih akhirnya, kata si Dewi sih, sampai yang mohon ke Dewi untuk ngiklasin Fajar buat saya gitu kan. Si Dewi dengan lantangnya ngomong, udah kalau misalkan hubungan saya juga rusak sama Fajar gara-gara kamu gitu kan. Jangan cuma saya yang rusak, kamu juga rusak gitu kan. Jangan sampai, kalau mau dua-duanya lepasin Fajar. Saya juga di kelas kok lepasin Fajar katanya. Karena orang tuanya Dewi itu udah gak suka banget sama saya. Sudah benci, karena orang tuanya Dewi ini nggak tahu kalau saya dalam pengaruh si Ningsih gitu loh. Taunya emang saya bejat aja, selingkuh aja gitu taunya tuh kalau orang tuanya Dewi. Kalau Dewi kan emang paham gitu kan dengan kenal saya. Si Ningsih ngasih pesan ke Dewi, tolong sampai ke saya gitu kan. Ya pesannya sih gini, emang pesannya ini banget ya, apa namanya, kena banget tuh. Kayaknya emang udah sengaja banget direncanain sama si Ningsih. Si Ningsih ngomong pesannya, suatu saat pasti kamu bakal balik lagi ke saya gitu kan. Ngomong gitu si Ningsih ke Dewi, suruh sampein ke saya gitu kan. Si Dewinya akhirnya nanya ke saya, emang mau balik lagi ke Ningsih? Ya udah sana Gi, aku anterin aku anterin ke kosannya. Saya akhirnya nolak, nggak usah, aku mau normal, aku nggak mau jauh-jauh lagi dari kehidupan normal saya lagi gitu kan. Ya udah, saya cerita, si Dewi untuk memutuskan untuk bubar dengan saya gitu kan. Jadi setelah sekian lama, 2 tahun lebih lah saya menjalin hubungan sama Dewi ini, bahkan sudah mau menikah dengan segudang rencana gitu yang udah kita susun. Terus kedekatan saya dengan keluarganya juga gitu kan, akhirnya ya rusak semua. Saya bersyukurnya satu, si Dewi masih bisa dewasa gitu untuk menghadapi saya gitu kan. Nggak yang benci, nggak yang musuhan, nggak yang gimana. Dia sudah mengikhlaskan hubungan kita, karena dia juga nggak mau menentang orang tuanya, karena kan yang nyuruh untuk bubar tuh orang tuanya Dewi. Ya udah, yang penting kita kan nggak sampai lose kontak ya Mas ya, kata Dewi. Kita tetap komunikasi, cuma hanya sebagai teman aja, kata gitu. Akhirnya ya sudah, cincin yang dia pakai, cincin tunangan dilepas, dia kasih ke saya. Ini simpen Mas, jangan sampai hilang buat kenangan kita, katanya. Itu belum jadi pelajaran buat saya banget ya.
maksudnya jadi ibroh tuh. Pelajarannya tuh kalau emang sudah di satu titik yang nyaman, jangan berani-berani nyoba-nyoba ke titik yang lain gitu kan. Nasib Ningsihnya gimana? Yang saya dengar, si Ningsih sudah balik ke kampungnya, ke Tasik. Kampungnya di Tasik. Dia sudah menemukan pengganti saya. Cuma emang saya nggak tahu dengan cara murni atau seperti itu lagi. Cuma ya udah aja, saya nggak mau banyak tahu lagi tentang si Ningsih gitu loh. Karena kan saya juga udah ngeblok, udah baru semua gitu, udah nutup kayak ganti nomor. Jadi semua komunikasi saya udah tutup untuk Ningsih. Cuma saya dapat kabar dari teman saya si Iqbal yang masih berhubungan sama Ningsih. Dia ngasih tahu kalau Ningsih udah balik ke Tasik lagi. Udah gitu nikah loh. ya. Pada masa kejadian itu, Mbak Dewi ini benar-benar mulia ya, artinya nggak dipecat itu, si Ningsih itu. Nggak dipecat. Jadi selama itu masih tetap berkantor bersama. Si Ningsih ini yang mengeluarkan diri sendiri. Oh, setelah ketahuan dia mundurkan diri. Iya. Jadi setelah kejadian kita digerebek nih, kita udah mulai stop tuh. Udah nggak kerja. Udah nggak kerja. Udah nggak. Mas Fajar juga sama nggak kerja. Kalau saya masih, tapi sekali 2 kali aja gitu loh. Datang ke kantor. Kalau sini sih udah murni pure udah nggak kerja. Makanya kenapa saya tuh kehilangan semua benda-benda gitu loh. Karena untuk ya membayar kontrakan, untuk makan kosan sehari-hari gitu kan. Saya sangat memuji sekali si Mbak Dewi ini, jiwanya besar ya, mulia, artinya masa itu sulit banget. Dia tidak memecat si Ningsih, tidak memecat Mas Fajar, kemudian kendaraannya juga dipakai, kemudian malah sempat nolong ya sampai ketiga orang pintar itu tadi. Ini luar biasa sekali nih si Mbak Dewi. Masih ada kabar? Sudah pernah dengar kabar lagi Mbak Dewi? Kalau Mbak Dewi, alhamdulillah masih ada kabar walaupun memang jarang-jarang. Karena kita udah sama-sama berkeluarga ya. Dewi juga udah punya anak, sekarang udah menikah, udah punya anak, udah punya keturunan. Saya juga udah menikah juga. Ya. Ini kalau istri mendengarkan kisah ini, nonton video. Saya udah cerita ke istri. Oh, udah tahu ya, nggak jadi masalah. Udah cerita ke istri. Istri tahu kok. Oke. Seandainya Mbak Dewi sama Mbak Ningsih nonton kisah ini, apa tanggapan dari? Mungkin ada yang mau disampaikan maksudnya? Ada. Ya kalau untuk Dewi ya, terutama Dewi. Ya terima kasih udah hadir di kehidupan saya. Udah jadi perempuan yang lain daripada yang lain lah. Mungkin perempuan yang hebat kedua setelah istri saya, yang jelas. Semoga kehidupan Dewi bisa bahagia beserta keluarganya. Dan pesan untuk si Ningsih ya, pesannya apa ya? Ningsih tuh orangnya baik, Ningsih baik. Cuma kenapa harus seperti itu caranya gitu kan? Kalaupun emang komitmen ya kita bisa baik-baik ngobrolnya, nggak usah pakai cara yang aneh-aneh seperti pelet gitu guna-guna, nggak usah lah. Dan jangan sampai terulang ke cowok-cowok lain, pria-pria lain. Cukup saya aja. Dah, gitu aja paling. Baik, Sobat MM, kisah yang sangat menarik, kisah nyata dari Mas Fajar. Jadi mirip cerita sinetron ini kalau kita dengarkan. Panjang kita banget ya. Ini kalau diangkat ke layar TV mungkin ceritanya bagus ini. Luar biasa ya, pesannya sangat masuk untuk kita semua. Jadi tidak ada dilebih-lebihkan, tidak ada settingan. Ini kisah apa adanya ya. Nyata banget. Nyata banget. Terima kasih Mas Fajar atas kisah yang menarik ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua ya. Sama-sama Mang Ei. Saya Mang Ei dan Mas Fajar serta tim Mal Mencekam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.